tapi nalek, mengulik mendalam. Jadi itu istilah judul yang dibuat untuk buku. Tapi kalau kelak dipakai sebagai istilah bahasa bukan tidak mungkin, dan itu sah karena posisi bahasa selalu arbitrer, mana suka. Oke, itu ditunggu itunya, bukunya. Insya Allah kita bisa bareng lah. Haji, Pak Haji di belakang, yang angkat tangan. Laris jualan duren, Kang Rois memang keren. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pada kenal Kang Rois, tapi tidak ada salahnya kalau saya membacakan terlebih dahulu profil beliau. Ini panjang banget ya, luar biasa. Ya, nama aslinya adalah Muhammad Rois Rinaldi. Beliau lahir di Banten tanggal 8 Mei tahunnya kan? 1900 berapa nih? 88. Wih, sama ya. Beda tipis ya Bu ya, Pak. Beda ya dengan anaknya. Beliau dikenal sebagai juga penyair. Kemudian karya-karya beliau luar biasa ini dimuat di media di negara kita di Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara. Kemudian beliau juga selama berkarya dalam kurun waktu 2 dekade ini mendapatkan belasan penghargaan. Berikan aplaus yang luar biasa. Ya, Kang Rois kerap menjadi pembicara sastra dan perdamaian dunia di berbagai kota di Indonesia dan juga di negara Asia Tenggara. Dan Kang Rois ini adalah satu-satunya, perlu digarisbawahi, satu-satunya penyair Indonesia yang pernah menggelar konser pembacaan puisi di Pusat Informasi Pariwisata Kuala Lumpur, Malaysia, ya. Dan juga menjadi penyair Indonesia pertama yang terlibat dalam program penerbitan buku-buku sastra bebas Melata di Singapura. Kemudian juga Kang Rois juga pernah menjadi sastrawan modern pertama Banten yang menerbitkan karya sastra berbahasa Jawa Banten. Ya, luar biasa lah. Ya, kalau dibacakan ini aktivitas panggungnya aja ada 21. Ya, baik itu di luar negeri, di Indonesia dan sebagainya. Kemudian di ASEAN juga beliau yang terakhir adalah ini tahun berapa ini? 2021 menginisiasi diskusi bahasa Indonesia untuk bahasa ASEAN di London 2021. Wow. Udah banyak pokoknya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut Kang Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kota Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Heni Anita Susila, beserta jajarannya. Terima kasih untuk moderator kece kita, Pak Haji Neneng, yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tiadalah sebuah acara selain dia menjadi meriah ketika Haji Neneng bawa acara, betul ya? Ya. Ibu bapak kepala sekolah, ibu bapak pengawas, saya mohon izin dengan segala hormat karena saya pikir mulanya ini saya akan menghadapi guru-guru, ternyata kepala sekolah dan pengawas. Tahu begitu saya kabur duluan tadi ya. Jadi ini mohon izin, sangat mohon izin. Tidak sopan menyampaikan sesuatu kepada ibu dan bapak. Saya pikir ini seperti menggarami lautan, mengajarkan ikan berenang dan mendidik burung terbang. Jadi saya malu sendiri. Ibu dan bapak, kita mulai dari pertanyaan begini. Apakah bahasa Jawa Banten adalah bahasa? Mungkin pertanyaan itu terkesan sangat sederhana, tetapi ini penting untuk kita sepakati terlebih dahulu.
Apakah bahasa Jawa Banten adalah bahasa? Baik, kita coba cek di slide berikutnya. Izin mundurnya, kulangnya isi yang durannya. Buat kenapa ya? Oh biasanya obah bisa menang. Puisi krehen. Yen rawuh esun maring andika, madep ati andika maring esun, nape mungkur nape linggar. Semungkur ya. Oke. Jangan berpaling, jangan pergi. Ya. Itu spontan aja sih. Bacaan saya ya. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Betulkah bahasa Banten adalah sebuah bahasa? Bahasa Banten hari ini, bahasa Banten dinten puniki, ing kalangan peneliti, di kalangan para peneliti maler dianggap, maler disetojoni, maler disepakati, masih disepakati sebagai bahasa Jawa dialek Banten. Ini setidak-tidaknya kita merujuk di beberapa tulisan, sedikit sekali rujukan yang dapat kita ambil mengenai bahasa Banten di masa lalu sebagai sebuah dialek. Kita bisa merujuk, salah satunya adalah tentang struktur bahasa Jawa dialek Banten dan buku tentang Jawa dialek Banten dan dialek Banten yang ditulis oleh teman-teman di tahun 1985 dan 1977. Sayangnya, buku-buku ini bukan buku kajian linguistik, bukan buku kajian bahasa, tetapi kamus bahasa Jawa dialek Banten. Maka munculnya nama bahasa Jawa sebagai suatu dialek sesungguhnya adalah klaim dari sebuah kamus. Karena jika kita hendak mengatakan sebuah bahasa sebagai sebuah dialek atau sebuah bahasa sebagai sebuah bahasa, kedua-duanya harus dibuktikan atas suatu penelitian. Dia tidak bisa atas klaim. Nah, buku-buku yang menjadi rujukan tentang bahasa Banten sebagai sebuah dialek ternyata bukan buku linguistik, melainkan buku kamus. Di Banten hari ini pun mengalami kondisi yang sama, Ibu Bapak. Kita lihat banyak sekali kamus bahasa Banten, betul? Tapi pertanyaannya, dari kamus-kamus itu saya tentu sangat mengapresiasi, luar biasa sekali adanya kamus, kita lebih mudah memahami kosakata. Tetapi mari kita beranjak, apakah kita sudah memberikan koridor untuk kebahasaan bahasa Banten ini? Ternyata kita belum bergerak. Kemarin saya dengan kantor bahasa Provinsi Banten melakukan penelitian tentang linguistik bahasa Jawa Banten, tapi belum selesai. Insya Allah mungkin tahun depan atau tahun ini seperti ini, karena sudah diurus ISBN-nya, itu insya Allah akan keluar tentang kebahasaan bahasa Banten. Itu sementara. Artinya ketika kita hendak mengatakan bahasa Banten, sesungguhnya kalimat yang tepat adalah bahasa Jawa dialek Banten. Karena kita adalah anak cicit dari suatu bahasa utamanya, yakni bahasa Jawa. Ibu bapak yang dari Jawa, mohon maaf, saya pasti tidak bisa melafalkan dengan baik bahasa Jawanya, karena beda ya logatnya, tapi katanya saja. Ini pun saya ambil dari salah satu kamus, yakni kamus perbandingan dari Kromo Inggil Jawa Tengah. Kita lihat bahasa Jawa Tengah yang saya maksud, ngukurnya menehi. Saya nggak tahu bagaimana pelafalannya. Mungkin di Grogol berbeda, di Ciwandan berbeda, di Citangkil berbeda, di tempat-tempat lain berbeda. Oke, saya ngambil jalur tengah, itu bahasa Banten kita ngemehi. Ada yang ngemehi, ada yang ibu apa? Ada yang ngenei dan sebagainya. Ya, itu yang disebut dialek. Nanti saya jelaskan apa itu dialek.
Kemudian bahasa Kromonya nyukani. Kemudian di kita bebasannya ngisuni. Bebasan kecenderungan tidak banyak perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang biasanya berbeda itu bahasa pergaulan kita. Ya. Kemudian Kromo Injilnya nyaosi. Saya nggak tahu bahasa pelafalannya. Nah, sama kan memberi, ya. Nah, dalam bahasa Banten lamanya adalah atur. Aturi. Kula ngaturi kamat maring hajatan pecil kula dinten Rebo malam Kemis ing griya kula. Kula aturi. Itu sebenarnya bahasa yang sudah cukup lama. Mengatur. Hah? Terjemahannya adalah saya memberi undangan. Cenderungnya arti katanya kula ngaturi. Oke. Sekarang kita lihat gelem dalam bahasa sana, gelem di kita masih yang berbeda adalah purun dan ayun. Nah, boten purun ya. Pasti lafalnya bisa ada purun-purun gitu ya. Tapi oke, ini lidah saya Banten ya. Purun. Di kita itu ayun. Kromo Inggilnya kerso ya. Kerso lah. Di kita arsa. Arsa. Oke, ini hanya perbandingan yang bisa dibaca. Kadang masih dipakai, boten arse kadang masih pakai. Nah, ini ibu bapak yang menjadi dasar pikiran saya, jangan-jangan di bahasa Banten pun ada undak usuknya sampai 3. Selama ini kita hanya mengatakan undak usuk bahasa Banten hanya ada 2. Bahasa pergaulan dan bahasa bebasan. Setelah saya ngecek naskah-naskah lama, ternyata beberapa masih banyak digunakan di kita. Contoh, kasehe sinten, namine sinten. Hah? Ada yang di atasnya apa yo? Ada yang lebih lembut dari itu apa? Asma, kasih, nami masih satu ini. Wastane andike sinten. Asmane kasihe, wastane namine arane. Bahasa pergaulan. Kalau istilah bahasa Jawa Tengahnya adalah ngoko. Oke, ibu bapak, saya sendiri pun sedang meneliti. Saya kemarin ngomong sama teman-teman kantor bahasa Banten, apa tidak bahasa Banten itu disebut sebagai bahasa? Bagaimana kalau saya bisa membuktikan bahwa ada perubahan signifikan antara bahasa Jawa Tengah dengan bahasa Banten? Kata teman-teman di kantor bahasa, silakan Kang Rois buat penelitiannya. Jadi saya harus membedah teks baik dari susunan kosakatanya hingga pada linguistiknya. Doain semoga saya bisa membuktikan bahwa bahasa Banten dilepas dari dialek menjadi bahasa. Oke, kita lepas dulu dari soal itu. Next. Oh iya tadi. Kekinian ya. Lantas apa sih perbedaannya bahasa dengan dialek? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu kelompok sosial yang identik dan otentik. Secara umum begitu. Tapi kalau dialek adalah variasi bahasa yang dilahirkan dari para pengguna bahasa yang berbeda kultur sosialnya dan sebagainya, sehingga berubah dialek-dialeknya, berubah bunyinya, berubah katanya. Jika sebuah bahasa masih lebih banyak samaknya dengan bahasa asalnya, maka dia tidak dapat disebut bahasa. Dia hanya dapat disebut sebagai dialek. Kenapa demikian? Lihat. Kita setidak-tidaknya tahun 1526 itu ada pergerakan upaya dari Kesultanan Demak dan Cirebon untuk meluaskan wilayah kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa.
Maka fatahilah atau fadilah kan atau kidilah dalam bahasa Banten. Jadi kalau ibu bapak mendengar kidilah itu berarti fatahilah, atau ibu bapak jika mendengar fadilah kan berarti itu fatahilah. Fatahilah yang berasal dari Pasai, menantu dari Sunan Gunung Jati. Di sini yang harus kita perhatikan adalah ketika bahasa bahasa Jawa sampai di Banten, Banten itu tidak kosong. Ada orang-orang di Banten yang telah lama menggunakan bahasanya sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda diyakini berasal dari leluhurnya, yakni kerajaan Salaka Negara di abad 2. Datanglah kekuasaan pergerakan dari Jawa. Kita tahu Banten lama mulanya hanya bagian semacam kadipaten atau semacam dari Demak. Sebelum pada akhirnya Banten menyatakan sikap menjadi kesultanan yang berdaulat pada masa Kesultanan Banten. Disinilah permulaan bahasa kita yang disebut bahasa Jawa Banten. Kenapa ada kata Jawa? Kenapa tidak menggunakan Banten saja? Karena bahasa Jawa yang digunakan di Banten bukan bahasa yang murni lahir tanpa ibunya, tanpa rahim bahasanya. Yang tidak lain tidak bukan adalah Jawa. Ibu bapak, kemudian kita lihat ada Sunda. Sunda inilah yang kemudian sebagai tuan rumah memengaruhi bahasa Jawa yang dibawa teman-teman dari Jawa ke Banten. Selain itu ada juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu, apa hubungannya? Kita ingat di Hindia Belanda bahasa internasional perdagangan, bahasa perdagangan internasional itu adalah bahasa Melayu Riau. Jadi di Banten itu sudah ada bahasa Melayu. Kita lihat posisinya antara kejayaan Portugis, kejayaan Malaka sebelum diruntuhkan oleh Portugis itu tetap menggunakan bahasa Melayu dan juga bergerak ke Banten. Sebelum pada akhirnya Malaka runtuh dan Bantenlah menjadi pusat perdagangan dunia. Apa hubungannya menjadi pusat perdagangan dunia dengan bahasa? Ketika kita ada di sebuah daerah, sebuah bangsa yang multilingual, multibahasa, maka di situ ada upaya penyesuaian pergaulan bahasa. Ibu bapak kalau sehari-hari kita lihat anak-anak berkumpul dengan teman-temannya, kecenderungannya kita akan menggunakan bahasa yang biasa dipakai di kalangan itu, betul? Semakin lama itu terjadi, bertahun-tahun akan terjadi perubahan kata, bahkan perubahan makna. Bolehkah bahasa begitu? Pertanyaannya. Bolehkah bahasa begitu? Ibu bapak tentu kita sama-sama tahu bahwa bahasa itu arbitrer. Mana suka. Oleh sebab itu bahasa layak sah terus melakukan perubahan. Nanti saya jelaskan perubahannya seperti apa. Selain itu bahasa adalah produk kebudayaan. Apapun yang bernama produk kebudayaan sifatnya pasti dinamis. Ini pun sambil saya selipkan wacana tentang kebudayaan, ibu bapak jangan berpikir bahwa kebudayaan itu tarian. Jangan berpikir kebudayaan itu artefak-artefak nyanyian. Kebudayaan itu puncaknya di daya pikir. Itulah mengapa setiap zaman ada orangnya, setiap zaman ada wajahnya. Karena setiap zaman menciptakan peradaban dari konsepsi kebudayaan yang berasal dari akal pikirannya. Kalau kita memberhentikan kebudayaan pada tarian, berarti kita berhenti pada produk kebudayaan. Berbeda budaya dengan produk kebudayaan. Begitupun produk bahasa dengan kebudayaan berbahasa. Oke, di sini perubahan besar-besaran terjadi pada
masa Kesultanan Banten. Di mana-mana ketika Inggris menjajah Malaysia, orang Malaysia menjadi pandai berbahasa Inggris. Ketika Indonesia dijajah Belanda, banyak orang Indonesia ke Belanda-Belandaan. God, glory, and gospel. Ketika Amerika menjajah Vietnam, walaupun kalah ya, tapi kalau film Rambo Amerika menang. Emang pinter Amerika. Bahasanya masuk, bahkan kalau di Amerika, di Vietnam bukan hanya bahasanya, walaupun di Indonesia pun terjadi, tapi tidak semassal itu. Terjadi pemerkosaan, orang-orang berubah menjadi ke Amerikaan, bayi-bayinya dan sebagainya. Kekuasaan selalu memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan pengaruhnya. Bahasa Jawa yang mulanya pendatang ketika Sultan Hasanuddin berkuasa sebagai sultan, tentu kekuasaan punya kesempatan lebih untuk menunjukkan siapa dirinya, termasuk bahasanya. Kenapa bahasa dikaitkan dengan siapa dirinya? Bahasa adalah sesuatu yang sangat identik dengan suatu kelompok pribadi, keluarga. Ibu bapak, makanya kalau kita mendidik anak-anak kita dengan bahasa Indonesia, ada yang kehilangan, satu kehilangan. Anak-anak kita seperti batu, seperti lahir dari sebuah batu. Dia tidak punya akar kebudayaan. Dia hidup langsung dengan bahasa nasional. Berbeda sekali. Dia tidak punya identitas kultural, langsung menasional. Ini bahaya sebagai sebuah pembangun psikologi manusia. Akhirnya mereka tidak bisa merasa memiliki apapun karena mereka langsung menasional. Dan ibu bapak, bahasa Indonesia dipilih dari bahasa Melayu bukan dikarenakan kualitas bahasa Melayu yang bagus, tapi dipilih atas konsep politik perdagangan ketika itu. Selain Melayu tidak ada pilihan lain. Jadi bahasa Melayu digunakan sebagai Indonesia tepat dalam perspektif politik. Tapi ketika itu tentu kita melihat Indonesia harus merdeka dan kita memakai kacamata politik. Oleh sebab itu ibu bapak, ajarkan bahasa ibu karena lebih punya konstruksi kultural yang bagus. Rasa memiliki terhadap tanah air akan lebih besar, dan rasa mencintai ayah ibundanya juga lebih besar karena dia identik dan otentik. Karena dia menjadi pribadi yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Ingat, walaupun kita sama-sama menggunakan bahasa Jawa, di rumah itu pasti berbeda-beda. Kalau abah saya ngomong bahasa Jawa, kenapa saya tak? Karena abah ngomongnya apa di es, panan doang. Boten dah. Mungkin ada ibu saya sih simpel. Apa di meriku bu. Tapi ada ibu-ibu, helasi ada kurang mandi cah. Orang nganget ngangilang ngomong Mesir kuman. Ai Gusti bae. Itu mungkin terdengar norak, tapi itu tuh indah. Itu tuh karakter. Sirani mat tontak kok pintu nako. Itu adalah nilai, itu adalah identitas, itu adalah sesuatu yang harus tetap kita miliki. Oke, sampai di situ terlebih dahulu, ibu bapak, kita jadi mengerti bagaimana bahasa Banten itu sesungguhnya dialek atau bahasa. Selanjutnya kita juga mengerti mengapa bahasa Banten itu berkembang. Oh ya, ada satu lagi saya lupa, saya bertanya dulu. Ibu bapak, kalau di Cilegon orang sedang menggunakan bahasa Jawa, lalu nggak ketemu bahasa Jawanya, larinya kemana? Ke bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau di Serang tidak ketemu bahasa Jawanya, dia akan kenapa? Kita tanya ibu lagi ya, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar itu aja ya Pak ya. Karena mungkin di sana itu setiap harinya menggunakan bahasa Sunda. Jadi kemungkinan bahasa Bantennya itu bercampurnya dengan bahasa Sunda. Kalau sini kan kita kadang-kadang dengan bahasa Indonesia ya. Jadi nggak gabungnya dengan bahasa Indonesia seperti itu. Ya, di Serang dominasi bahasa Sunda. Di Cilegon
secara historikal pun dominasi Melayu. Ini yang disebut tarik-menarik berbahasa. Jadi kalau kita ke Serang, lah udus rani primen ya, kita kumaha. Kadang nyelip gitu. Dari Jawa, dari Sunda. Abah saya itu sebenarnya Sunda, tapi saya nggak bisa karena bagi saya Sunda itu susah banget. Terus dulu waktu kecil saya lihat ngomong cepet amat orang Sunda. Jadi abah saya, kakek saya, uyut saya orang Sunda, tapi saya nggak bisa Sunda. Itu dosa besar saya. Tapi setidaknya saya bisa bahasa Jawa dari ibu saya. Gitu. Ya, di Cilegon historikalnya ada di pengaruh bahasa Melayu. Kalau di Tangerang tidak ketemu bahasa Jawanya, kresek dan sebagainya, dia akan menggunakan ya, mudah ya kita melihat peta-peta ini. Nah sekarang kita buat definisi. Bahasa Jawa kita skip, kita turun ke bahasa Jawa Banten. Jika kita menggunakan istilah bahasa Jawa Banten, bagaimana definisinya? Boleh, bagi saya ini boleh. Tetapi definisinya harus tepat. Bagaimana mendefinisikannya? Ketika kita mengatakan bahasa Jawa Banten, definisinya adalah bahasa Jawa yang berkembang di Banten atau bahasa Jawa dalam perspektif dialek Banten. Kita ilangin dialeknya tapi nanti di definisinya ada. Kemudian ada kemarin orang nanya juga, Kang Rois, bedanya Jaseng dengan Jagon apa? Bedanya Jawa Serang, Jawa Cilegon, Jawa Tangerang apa? Kok Cilegon tiba-tiba punya Jawa Cilegon? Jaseng mau udah dari dulu. Mau dari dulu, dari sekarang sama aja hukumnya. Bagaimana kalau kita turunkan menjadi bahasa Jawa Cilegon? Boleh, asal definisinya tepat. Bahasa Jawa Cilegon adalah bahasa Jawa dialek Banten yang digunakan di Cilegon. Turunkan ke Ciwandan katakan. Bahasa Jawa Ciwandan. Simpel caranya. Bahasa Jawa dialek Banten yang digunakan di masyarakat Cilegon, Kecamatan Ciwandan. Ini untuk menetralisir perdebatan soal apa itu bahasa Serang, apa itu bahasa Cilegon, apa itu bahasa Banten. Orang bilang tidak ada bahasa Serang, ada yang bahasa Cilegon, ada yang bahasa Banten. Tidak ada bahasa Cilegon, ada yang bahasa Banten. Saya katakan bahasa Banten pun tidak ada. Kalau mau kita berbicara ada dan tak ada, karena secara keilmuan ya bahasa Banten belum bahasa tapi dialek. Apakah tidak bisa menjadi suatu bahasa? Kita semua itu harus terlebih dahulu membuatkan penelitian dan mengajukan bukti bahwa memang bahasa Banten sudah menjadi bahasa. Jadi nanti mungkin ibu bapak ini bisa menjadi gambaran bagaimana nanti konten di buku kita, mulog nanti. Tentu hal-hal teknis seperti itu ibu bapak sangat hatam. Kalau saya minta bicara kayak gituan, saya akan memilih angkat kaki dan angkat tangan. Nggak ngerti saya ngajar aja kadang nggak bener saya. Oke, sampai di situ terlebih dahulu Teji, nanti kita akan masuk ke bahasaan, kita boleh diskusi supaya nggak terlalu panjang. Ini agak panjang nanti kesananya soalnya. Dikembalikan kepada Teji. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin, jangan kopi nanti. Kopi break itu jam 10. Sabar. Ada yang ingin bertanya atau apa? Oke, siap, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rois, nama saya Tuti Hendrawati dari SDN Kependilan. Saya tadi melihat di PowerPoint-nya Kang Rois, di situ kan ada bahasa Jawa Banten, ada bahasa Jawa Cilegon, ada bahasa Jawa Banten, bahasa Jawa Cilegon. Nah, yang menggelitik saya yaitu bahasa Jawa Ciwandan. Apakah perbedaannya? Apakah Ciwandan itu berbeda dengan bahasa Cilegon? Karena Ciwandan itu kan termasuk ke Cilegon. Terima kasih, mohon penjelasannya.
Nah, satu lagi. Aku bukan orang Sunda. Satu lagi Kang Rois. Terima kasih. Nah, kalau teman saya ngobrol dengan saya, ada bahasa tingdoh. Nah, dari manakah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingdoh. Oh, tingdoh. Gegodoh inget lagi doang. Ditampung dulu apa langsung dijawab? Satu lagi. Ada di belakang? Pak, Bu. Mana depan? Saya di depan tuh. Oh iya, oke. Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rois yang kami hormati, mudah-mudahan kehadiran Kang Rois bisa bersama kami di sini. Saya Lutfi SPD dari Kepala Sekolah SD Tembulun. Saya juga berkeinginan menulis buku ya, cuman belum rampung gitu ya. Baru puisi-puisi bahasa Indonesia, tapi ada juga bahasa Jawa ya. Sebenarnya tadi kan merujuk kepada Banten menjadi pengakuan bahasa ya. Di dalam buku sejarah Bandrong juga ada dimuat. Saya ingin menerjemahkan ya buku Bandrong itu ke dalam bahasa Jawa gitu ya. Tapi apakah di sana nanti pengakuan bahasa atau masih tetap dialek dari sebuah sejarah kemudian kita ubah ke terjemah bahasa Jawa gitu, mungkin itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada suatu saat bisa saling bantu ya, istilahnya mana bukti-bukti kebahasan bahasa Jawa itu aja. Terima kasih Kang Rois. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Kang Rois. Terima kasih, pertanyaan yang asik-asik banget. Oke, untuk Bu Luti, tadi ada bahasa Cimandan. Ngapain? Memang urusannya apaan? Kan Cilegon. Ini dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari kekisruhan. Ini untuk menyelamatkan sesuatu dari sesuatu yang tidak perlu. Kenapa saya buat definisi-definisi ini? Sekarang kita baru bertengkar soal apa bahasa Serang, bahasa Cilegon. Besok-besok orang bertengkar tuh bahasa Ciwandan sama bahasa Citangkil. Besok-besok orang berantem bahasa kampung satu dan kampung yang lain. Oleh sebab itu saya bantuin pendefinisiannya. Karena toh kalau balik asal usulnya tetap kita akan kembali pada bahasa Banten, bahasa Jawa dialek Banten. Tapi kalau kita sedang mengedepankan primordialisme kita, nggak apa-apa. Saya persilahkan tapi dengan definisi yang tepat. Ini agar tidak, kadang-kadang ibu bapak, orang sudah terlalu kuat primordialismenya, ilmunya yang dibuang. Serampangan, sing penting kita nih demen, wis tak lakoni kuan. Sirma demen tauret. Bener tauret kita demen. Wah. Jadi ini hanya mencoba mendefinisikan jika kelak terjadi kekacauan persepsi tentang apa itu bahasa Ciwandan, apa itu bahasa Ciure, apa itu bahasa Citangkil, apa itu bahasa Purwakarta, padahal sama. Jombang Cemara, Jombang Masjid, Jombang Tangsi, bulat gara-gara bahasa Jombang Tangsi mesejen nih. Tapi kalau berbicara apa bedanya kan. Di setiap wilayah di Cilegon itu ada, baik dari kosakata maupun pelafalannya. Kalau saya menggunakan ada yang a, ada yang cenderung o. Apo, oh, saya susah karena saya makanya ya. Apa sih perubahan wujudnya, perubahan bahasa? Menyambung tadi pertanyaan yang pertama. Saya mencatat beberapa wujud perubahan bahasa, tentu banyak sekali, tapi saya ambil yang memang babonnya saja. Dedek kue bu, babon maksudnya apa ya? Intinya lah ya. Ya. Intinya saja. Apa wujud perubahan bahasa? Pertama adalah fonologi.
yakni tata cara produksi bunyi bahasa, namanya fonologi. Kayak apa, ora, oro, itu berarti ada di fonologi. Perubahannya ada di situ. Kemudian ada morfologi, perubahan pada tingkat pembentukan kata. Kalau tadi kita lihat ada apa tadi kata-kata yang kita beda? Menehi, ngemehi, ada yang ngenehi, itu masuk pada perubahan morfologi, yakni perubahan pada tingkat pembentuk kata. Kita akan ada perubahan-perubahan itu. Selanjutnya sintaksis, perubahan kalimat. Nanti saya jelaskan kalau sintaksis khusus. Kemudian semantik makna. Gini, ibu bapak, arti radikal itu apa? Keras, atos, arogan, ngengkeng, ngeyel, bengel, bebal, karep dewek. Oke. Ini yang disebut, ibu bapak, ini yang disebut dengan perubahan semantik. Kenapa saya sebut perubahan semantik? Karena ibu bapak memaknai radikal secara negatif. Padahal asli kata itu memiliki definisi berpikir secara mendasar hingga ke akar. Itu radikal. Tapi mengalami peyorasi, penurunan makna menjadi jahat, tindakan arogan, semaunya sendiri dan mengancam. Padahal radikal dalam ilmu filsafat adalah syarat utama berfilsafat, karena dia harus berpikir dari akar. Nah, ini yang disebut semantik, perubahan makna dari suatu kata. Selanjutnya perubahan leksikon. Ini leksikon berarti perubahan kosakata. Pada tahun awal-awal bahasa Indonesia dulu itu hanya ada 60 sampai 70 ribu kosakata. Hari ini ada berapa kosakata bahasa Indonesia? Kira-kira? Hari ini ada sekitar 300 ribu kosakata. Berkembang dari 60 ribu ke 300 ribu kosakata, berarti bertambah berapa? 240 kosakata bertambah untuk bahasa Indonesia dari yang awalnya cuma 60 ribu menjadi 300 ribu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari SD Temulung. Saya mau menerjemahkan bahasa Jawa tentang silat dalam bahasa Jawa ya Pak ya? Sejarah Jawa. Sejarah silat dalam bahasa Jawa. Pertanyaannya apakah bisa nanti disebut sebagai bahasa Jawa Banten? Mungkin begitu ya? Bisa. Tapi definisinya yang tadi. Nah, karena kalau kita nunggu bahasa Banten menjadi suatu bahasa dengan pembuktian, itu waktu masih sangat lama dan belum tentu berhasil. Bisa jadi memang gagal. Karena saya sekilas membaca kamus-kamus bahasa Jawa Tengah dan bahasa Banten itu memang banyak banget yang sama. Nah, bisa jadi kita gagal, tapi saya sedang mencoba. Artinya ketika kita bikin buku sekarang, boleh nggak kita nggak pakai kata dialek, tapi bahasa Jawa Banten? Boleh. Hilangkan kata dialek, boleh. Yang penting kita tahu artinya apa. Jadi lamunan uang sing mentang-mentang kain nanu bahasa Banten, ke dialek Banten, weroh, kita weroh. Enak kan jawabnya? Yang penting weroh ilmune nyelimpang ge orpa apa arane ijtihad. Wong lah ke ilmune mah aja ijtihad di ngamplong. Lah berbahasa pun begitu, menyimpanglah dengan pengetahuan. Kalau dalam ilmu puisi namanya lisensia puitika. Orang boleh menyimpangkan bahasa puisi asal dia memiliki ilmu kebahasaannya. Jadi ibu bapak kalau besok-besok kita bikin buku nalek bahasa Cilegon, boleh. Mau bikin buku bahasa Jawa Banten, boleh. Asal definisi ini kula sedanten sampun nyepeng, dipuni lamun wenten si pertakenan kula bangkit jawab weroh gitu ke weroh. Enak kan gebrage kan? Jadi itu kalau yang dikhawatirkan adalah nanti pertanggungjawaban keilmuannya. Semua bisa selama kita tepat mendefinisikannya. Karena memang kita butuh primordialisme.
Ketika kita mengajarkan bahasa Banten di Cilegon, kemungkinan ketertarikan masyarakat Cilegon agak kecil karena Banten terlalu luas dan mungkin masyarakat Cilegon tidak merasa begitu mengenal Banten, tapi mereka mengenal Cilegon. Ini pun secara politik kebudayaan lebih tepat menggunakan bahasa Jawa Cilegon, tapi dengan definisi yang tepat. Kemudian ada yang bertanya, Kang Rois, itu Nalek itu maksudnya bahasa Cilegon? Enggak. Nalek bahasa Jawa Cilegon itu, saya ditanya judul bukunya yang tepat apa ketika buku Nalek. Saya bilang di Serang kan Ginau, kita memakai Nalek saja. Kenapa pakai Nalek? Karena Ginau mau belajar, Nalek mendalami. Berbeda kelas. Saya ingin di Cilegon tuh udah belajar doang, tapi Nalek, mengulik, mendalami. Jadi itu istilah judul yang dibuat untuk buku. Tapi kalau kelak dipakai sebagai istilah bahasa bukan tidak mungkin, dan itu sah karena posisi bahasa selalu arbitrer, mana suka. Oke, itu ditunggu itunya, bukunya. Insya Allah kita bisa bareng lah. Teji, Pak Haji di belakang, yang angkat tangan. Ting doh, ting bating. Laris jualan duren, Kang Rois memang keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kang Rois, punten, nama saya Cardisa dari SD Al-Azhar Cilegon. Ada 3 poin yang saya ingin tahu tentang tadi yang dipaparkan oleh Bu Haji Neneng, betapa luar biasanya Allah menganugerahkan Kang Rois menjadi orang yang kemana-mana, ke Belanda, ke Jepang, ke Arab udah ya Pak ya. Ada 3 poin. Yang pertama, Kang Rois, punten, saya ingin tahu aja karena saya orang Cirebon, jadi ingin tahu bagaimana bahasa yang sebenarnya, karena di kita sudah ada bahasa Nalek, karena di sekolah saya banyakkan gurunya bahasa Sunda. Yang pertama, Kang Rois, punten, apakah ada secara spesifik ciri bahasa Banten yang perlu kami ketahui? 1, baik logat maupun kebahasaannya. Yang kedua, acuan panduan bahasa Jawa Banten apakah ada? Contoh misalnya, kalau bahasa Inggris kan mutlak Pak ya. Misalnya ada kamusnya, yes, apa, bahasanya ada. Nah, maksud saya, apakah ada acuan yang baku untuk kami dalam mengajarkan bahasa Jawa Cilegon? Itu Pak, atau Banten lah gitu ya. Yang terakhir Pak, apakah Kang Rois ini sudah melakukan suatu kajian khusus dengan para kesepuhan yang ada di Banten? Karena Pak, karena asli orang Banten, Paku Banten itu hanya beberapa orang, mungkin bisa menjadi satu acuan untuk kajian. Ini loh asli Banten. Soalnya antara Banten dengan Cirebon sama Pak. Maksud saya satu keturunan kan gitu ya. Kalau di sana apa, di sini apa, orang o. Kalau di sana saos jadi sios kan gitu ya. Nah, saos di sana sios gitu. Nah, stunggil, kalau di Cirebon stunggil kan gitu. Kalau Pak Haji Pam beda bahasa Jawa sana. Ya. Jadi gitu Pak Rois, usulan saja atau pertanyaan saya tadi, sehingga nanti kami melaksanakan suatu Cilegon cerdas itu berbahasa Cilegonnya bisa diaplikasikan dan implementasikan dalam siswa yang ada di Cilegon gitu Pak, supaya nggak salah kaprah kan gitu Pak ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Masya Allah, pertanyaannya ini seperti ujian tesis. Tetapi ini mengajak saya untuk mempercepat materi rupanya. Mari kita cek. Sudah saya siapkan jawabannya. Fakta penting. Hingga saat ini belum ada yang mengeluarkan tata bahasa Jawa Banten. Udah disiapkan jawabannya. Lantas bagaimana? Saya mencoba berikhtiar. Oh sebentar, saya menjawab yang lain dulu. Apa ciri bahasa yang saya jelaskan yang terakhir? Apakah acuan nanti yang terakhir adalah sudahkah Kang Rois melakukan kajian dengan Kasepuhan Banten? Saya bersama salah satu peneliti bahasa Abah Yadi itu ke Pontang, ke Tirtayasa, ke pelosok-pelosok, ke Banten Lama dan sebagainya untuk membicarakan bahasa. Termasuk ketemu kiai-kiai untuk mempertanyakan bagaimana posisi bahasa kita. Artinya saya betul-betul mencintai bahasa ini bukan, artinya materi yang saya berikan ini bukan karena saya memasih materi lalu saya nyari-nyari, tapi memang saya sudah sangat lama mengulik soal bahasa Banten karena ini adalah bahasa ibu saya. Kenapa saya menjadi sastrawan Banten modern pertama yang mengeluarkan buku sastra berbahasa Banten? Karena Senglian Urgelem. Dan saya merasa bertanggung jawab. Artinya cinta saya terhadap bahasa Jawa Banten itu memang sebagai bentuk tanggung jawab terah. Bukan terah itu bagus, bukan maksud terah rakyat Banten. Dan betul Cirebon adalah kakak tua dari Banten, dan Cirebon pun tidak punya istilah bahasa Jawa Cirebon. Yang ada adalah bahasa Jawa dialek Cirebon. Bukan gitu? Oke. Ini ikhtiar saya untuk melihat bagaimana struktur kalimat kita. Struktur kalimat umum, biasa umum itu istilahnya dipakai di mana-mana. Obrolan sehari-hari. Kita jodoh banget ya disiapin jawabannya di ini. PowerPoint. Oke. Struktur kalimat umum, Jainal, Linggar, Ming, Pasar. Ibu bapak Ming. Ibu bapak Ming. Nih, sebentar. Saya jelaskan. Ming itu adalah maring. Ketika ditulis maring ke Ming. Jadi kalau ibu bapak menemukan kata Ming berarti dia adalah maring. Oke, sekarang saya buktikan sebenarnya ibu bapak pun menggunakan, tapi tidak ngeh. Ming sor, maring esor. Tapi kalau Ming sor beda. Ming sor itu berarti proses turun. Nah, tapi ning esor posisinya ada di bawah. Benten ya, beda ya. Kenapa di sini saya menggunakan Ming bukan Ning? Karena kalimatnya kan begini. Jainal pergi di pasar. Bagaimana orang pergi sudah di? Tidak bisa. Yang tepat adalah Jainal Linggar Ming Pasar. Umumnya maring pasar. Ini umum, subjek, predikat, keterangan. berarti tergantung dari struktur kalimatnya. Struktur. Ya, berarti kalau kalimatnya berbeda ya otomatis Berbeda. artinya juga akan berbeda. Yes. Walaupun itu sama di apa namanya kalimatnya. Ya. Dan itu istilahnya adalah konjungsi kata hubung ya. Next, ini struktur khusus. Sampun linggar sapa Jainal Ming Pasar. Sampun linggar sapa Jainal Ming Pasar. Kalimat ini akan ditemukan di i'roban di pesantren Salafi di Banten. Kalau ada kadang-kadang kalau untuk menerangkan sudah itu ada depannya. Sampun linggar sapa Jainal Ming Pasar. Ini struktur khusus. Selanjutnya struktur kalimat umum ini yang posisinya subjek, predikat, subjek, keterangan. Nggak ada objek. Bisa aja sih pakai objek.
Ibu bapak, tetapi kita ingat bahwa kalimat itu suatu susunan kata dapat disebut kalimat setidak-tidaknya dia memiliki subjek dan predikat. Objek bukan syarat utama. Oleh sebab itu ketika anak-anak ditanya kapan susunan kata disebut kalimat, jawabannya adalah ketika dia memenuhi unsur subjek dan predikat. Next, Jainal memukul kucing. Kalian bebas. Jadi, sorry, bahasa Indonesia. Jainal ngegebuk kucing. Maaf ya, ngerjain semalam ngantuk. Jainal ngegebuk kucing. Subjek, predikat, objek. Normal ya. Sekarang kita lihat khususnya. Ngegebuk sapa Jainal ming kucing ning latar berimahe. Ngegebuk sapa Jainal. Sebetulnya di dalam i'rab itu ketika sape itu sebenarnya hendak menunjukkan subjek seseorang. Itu sebenarnya keterangan menuju subjek, tapi saya skip saja lah, kita fokus ke subjek, predikat, subjek dan objek. Posisinya adalah ngegebuk sape Jainal ming kucing PS objek. Kalau di atas ketika tidak ada objek PS keterangan. Jadi kalimat khusus dalam bahasa Banten ternyata lebih banyak dimulai dari predikat. Sementara umum, normal, subjek. Ini untuk kalimat aktif. Nah, struktur kalimat bahasa bebasan dan struktur kalimat bahasa pergaulan. Kenapa? Makanya ini struktur kalimat bahasa pergaulan. Artinya bahasa kasar. Atas bebasan. Jainal linggar meng pasar bebasan ge. Lamun struktur pergaulan bisa lunge tergantung konteksnya. Jainal ngendi, lamun lagi marah. Jainal gabak di pasar. Jawabannya, lamun lagi kesel, lamun lagi nyantai, lagi ngerokok ngopi kan. Jainal ngendi? Oh, Jainal lunge. Tapi lamun lagi marah, Jainal gabak. Jadi sama-sama pergi ketika konteksnya berbeda, katanya berbeda. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Karakteristik bahasa Jawa Banten itu apa? Kita akan dapat menemukan karakter bahasa Jawa Banten dalam susunan sintaksisnya ketika dia menemui pola kalimat khusus. Nah, kemarin saya ngobrol dengan Abah Yadi, salah satu peneliti bahasa, bagaimana kalau sintaksis bahasa kita yang kita ajukan secara utama ini dua, umum dan khusus. Dan teman-teman di peneliti bisa saja tinggal kamu bikin. Yang bikin saya pusing itu setiap saya ngasih ide, saya suruh bikin. Tangan kula enten kalih doang, ngurusi segala-gala. Nah, itu ya karakternya Pak untuk bahasa Banten. Indah. Saya akan membacakan salah satu naskah lama. Sebuah naskah lama. Sebentar saya cari dulu. Ajerhen kuno ing runtang jatmika ulahi wangi tansah ambula nyawa sarira. Papa haserahina wangi lamun ing dina becek sinjang kampuhe den ukup. Akeh wong kasmaran nangging aran angladen dipun sangkahe sumam sanggayan kasangsa. Ini bahasa lamanya nih Banten. Sumampir tansah ijanganan rahina sumanding lunganin pinarenta anasitikan wawaling tanmangin. Asing enggak? Banget ya. Itulah naskah lama kita untuk Banten lama. Dulu
yang masih menggunakan wasta, asa, dan sebagainya. Dan sering sekali dalam bahasa Banten lama kita menggunakan kata a di depan. Ya, ajereh, padahal cuma jereh, cuma di kita ada ajereh. Oke, ini normal lah, kita tahu semua ya, bahwa bahasa bebasan digunakan lebih dari yang muda ke yang tua atau untuk menghormati seseorang terlepas dari usianya berapa. Dan bahasa pergaulan yang untuk pergaulan. Tetapi bagaimana di dunia pendidikan? Saya lebih menyarankan menggunakan bebasan. Fakta penting lain. Hingga saat ini belum pernah terjadi kesepakatan antara para ahli dan pegiat bahasa Jawa Banten mengenai cara penulisan kata, baik huruf vokal maupun konsonan. Ibu bapak, kalau di Jawa antara wedi dan wedi itu berbeda. Tetapi dalam bahasa kita belum ada perbedaan kapan wedi yang takut, kapan wedi yang pasir itu ditulis. Bahkan dalam pelafalan kita tidak ada perbedaan. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada perbedaan pelafalan dan perbedaan penulisan. Wedos bersama benten. Ketika kata ini hanya dibaca, bagaimana bisa membedakan wedi dan wedi? Tanpa kalimat, hanya kata. Tanpa ekspresi, tanpa kalimat, hanya kata wedi. Kapan dia bisa berbeda? Wedi dan wedi? Gak bisa. Maka harus dibedakan antara wedi dan wedi untuk membedakan mana pasir, mana takut. Mungkin ditaruh hak atau sebagainya. Ini belum ada kesepakatan di Banten. Faktanya begitu. Ibu bapak, meski di huruf konsonan kita belum ada kesepakatan, di huruf vokal sudah ada yang bisa dipakai. E pepet dan E taling. Itu ada perbedaan. Ketika lele dengan lelet itu berbeda cara nulisnya dan tandanya ini. Kalau lele miringnya ke sana, kalau lelet miringnya ke sini. Lihat tanda atasnya. Oke? Kalau lemah 6 itu adalah tanda atas. Pertanyaannya, apakah semua huruf harus ditandai? Ketineng palangi, ketineng mumetin, rung sebe. Kalau saya lebih memilih cukup menandai yang E atau yang E. Pilih salah satu. Jangan semua. Pasti wakai sangkrai tulisannya. Paleng orang ngerti kakikan tanda. Jadi ibu bapak nanti disepakati saja secara teknis. Boleh pakai yang E saja, boleh yang pakai yang E saja untuk tanda perbedaan. Jangan pakai semua karena sing ngewace bocah mubeng. Paleng. Oke, ini bisa dipakai. Kita akan mendekati coffee break. Fakta penting ketiga, terakhir. Belum ada kesepakatan soal pembentukan kata dan perubahannya di bahasa Banten. Penelitiannya tidak dibiayain. Lawang neliti kok ya Allah, darani gamping tuh. Orok ngajar, ngorok mengajar, ngewuruki mengajari. Bagaimana kalimat ini bisa berubah? Rumusik prepon. Tenwenten, dereng lenten. Kumbah, ngumbah, ngengumbah. Cuci, mencuci, mencuci. Kapan ngumbah, ngengumbah, kawan ngengumbah. Ngumbah, kawan ngengumbah itu perbedaannya apa? Oke, selanjutnya bunga, bebunga, kebungahan. Bahagia sesuatu yang membuat bahagia dan kebahagiaan. Kalau bunga berarti bahagia, bebunga sesuatu yang membuat bahagia, kebungahan adalah kebahagiaan. Kelambi ke kelambi, kelambian. Kelambi baju, ke kelambi mengenakan baju, kelambian berpakaian. Bagaimana menentukan rumus perubahan makna ini? Kalau dalam bahasa Indonesia kita ngerti kean, ini begini harus begini. Dalam bahasa Banten belum ada kesepakatan dan belum ada penelitian soal perubahan kata dan pembentuknya. Iki sing angel, kula endase mubeng, penelitiannya dereng wonten sing ngebiaya.
Beberapa hal yang telah saya paparkan mungkin cukup membuat kepala refreshing, tapi saya berharap ini bisa menjadi bagian pengingat untuk konten nanti membuat kurikulum, karena yang harus dipelajari adalah bagaimana anak-anak mengenal kata. Jangan anggap mentang-mentang kita di Cilegon, anak-anak telah berbahasa Cilegon. Bayangkan kita sedang mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Itu saja. Jangan langsung cerita uang dekon ngobrol ngerti arti kata nih geboten. Ini bahayanya di kita. Di next level, mohon ajarkan bagaimana sebetulnya kalimat dalam bahasa Banten. Mohon dengan sangat, bagian editornya harus benar-benar dipegang. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan soal tanda dan sintaksis. Ibu bapak, dalam banyak penelitian, ketika sebuah buku yang dibaca anak mengalami kesalahan struktur gramatikal, dia berpengaruh terhadap struktur otak anak. Dan di masa depan dia akan kesulitan bernalar. Ini bukan kata saya, ini kata penelitian. Oleh sebab itu setiap buku yang hendak kita keluarkan bersungguh-sungguhlah untuk memastikan secara pasti bahwa ini sudah layak dikeluarkan. Kalau soal NALEX sekali lagi itu untuk menggongkan suatu program agar kita sama-sama kumpul begini. Tanpa itu kita nggak kumpul. Terakhir, saya minta maaf sejuta kali untuk ibu dan bapak sudah berbicara terlalu banyak, menggarami lautan, mengajarkan burung terbang dan ikan berenang. Mohon maaf 1000 kali untuk segala kesalahan hari ini. Kita akan mendekati coffee break. Teh Haji rupanya sudah memperlihatkan wajah kopinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.